Kita hidup di zaman dimana ketika berbicara tentang kebaikan itu sering dianggap sok suci, tapi ketika mempropagandakan kemungkaran, maksiat, pacaran, khamar, itu banyak yang memberi pengertian. Kenapa ya maksiat itu lebih cenderung dimengerti? Padahal kita tahu sebenarnya yang sedang dilakukan itu adalah membangkang kepada Allah. Kalau itu pertanyaan kamu, sama, karena itu juga merupakan pertanyaan aku dari lama. Dan alhamdulillah dari buku Art of Dakwah ini, tulisan Ustadz Felix Xiao, aku menemukan jawabannya. Ternyata meskipun yang kita bicarakan ini adalah kebenaran, kebaikan, halal, dan positif, tapi ketika disampaikan seadanya aja. Contoh, kamu pasti pernah ketemu ada orang yang mau menyampaikan kebenaran, mau menyampaikan Islam, tapi cuma modal screenshot doang, dan itu kayak gitu terus. Bahkan bukan cuma sekali screenshot, yang udah di screenshot di post, terus di screenshot di post lagi, bikin kualitasnya tuh jadi pecah, belum lagi desainnya itu udah laule ya, udah lama, udah nggak banget lah kayak gitu. Sedangkan kalau kita lihat orang-orang yang mempromosikan kesenangan yang sebenarnya itu kadang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, pada akhirnya yang terlihat adalah benar maksiat itu have fun. Melanggar syariat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, padahal itu adalah salah. Tapi ketika itu disampaikan dengan apik, dengan desain yang bagus, dengan penyampaian kata yang kemudian memahami hati orang-orang, bahkan dengan video yang bagus. Nah, itu membuat kemaksiatan, kemungkaran itu bisa lebih diterima daripada ketika ada acara atau show atau apapun itu sejenis kajian yang membahas tentang Islam. Dinilai lebih boring, nggak mutu, tidak ada persiapan, abal-abal. Itu yang terjadi saat ini. Maka wajar ketika kita mendapati orang-orang lebih condong pada hal-hal yang menyenangkan tadi daripada kebenaran. Sebenarnya kebenaran itu tidak pernah menjadi salah, atau yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi keindahan Islam itu tidak terpancarkan lewat apa? Lewat kreativitas, lewat diksi-diksi yang menyentuh, dan lain sebagainya. Berangkat dari perspektif inilah membuat kita paham bahwa bukan salah apa yang didakwakan, bukan salah apa yang disampaikan, tapi tentang siapa yang menyampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Temukan jawabannya di buku Art of Dakwah, tulisan Ustadz Felix Xiao ini. Atau untuk kamu yang belum punya kesempatan memiliki buku itu, atau bacanya, atau bahkan nggak punya waktu yang cukup untuk membaca buku dengan ratusan halaman ini, mungkin catatan dari buku yang tuntas udah aku baca ini bisa jadi solusi untuk kamu. Silakan komen mau, nanti aku bakal kirim lewat DM.